Nah, balik lagi sama gue Steven dan hari ini gue masih seperti biasa mau nge-review mobil-mobil yang asik. Ini mobil-mobil tahun 90-an lagi yang mau gue bahas. Nah, di sebelah gue ini ada Toyota Grid Corolla tahun 94. Ini di beberapa bagian memang udah ada yang botak, tapi ini keadaannya masih 100% original. Dan di Toyota Grid Corolla ini gue mau jelasin, jadi dia ada dua model mesin. Yang satu 2E itu sama seperti yang dipakai sama Toyota Starlet. Itu tenaga yang dihasilkan tuh 82, torsinya itu 100 kecil dah, 100 nggak nyampe 110. Dan yang ini mesinnya itu udah yang injection. Jadi mesinnya itu 4AFE. Tenaga yang dihasilkan itu 115 horsepower dan torsi yang dihasilkan 147. Nah, Grid Corolla ini tuh hadir, dia bersaing dengan rivalnya itu Honda Civic. Ya kalian tau lah cerita kalau Grid sama Civic tuh rivalnya udah panjang banget. Sekarang kita mau bahas ke bagian depannya. Tapi sebelum gue lanjut bahas bagian depannya, gue mau say thank you dulu buat Om Aki dari MVM Garage. Udah minjemin mobilnya buat gue review. Yuk sekarang kita bahas tampang depannya. Grid Corolla tahun 94, tampang depannya seperti ini yang menurut gua timeless. Dari seluruh jajaran Corolla, ini termasuk yang paling diburu dibandingin Twin Cam atau yang setelahnya all new, tetap Grid Corolla ini lebih banyak dicari sama kolektor. Dan di sini lampunya, dia ada lampu sennya ada dua. Yang satu di bumper, seperti mobil-mobil tahun 90-an, ini di bumper dan di samping sini. Tapi dia di fender itu nggak ada sen ya, jadi dia cuma ada di samping sini dan di bawah di bumper. Ini lampu sennya, terus ini headlampnya, dan ini masih original semua, masih Koito headlampnya semua. Terus di lips bawahnya ini udah ditambahin sama yang punya, Om Aki yang punya. Ini pakai punya GT, Corolla GT. Terus grillnya ini juga udah ditambahin sama Om Aki. Ini grill Corolla GT juga. Dan yang menariknya, di sini udah dilengkapin sama washer lampu. Washer lampunya ini original part buat AE101 dan ini aktif. Menariknya ini aktif. Ini punya Europe ya, market buat Europe partsnya ini. Terus kalau kalian lihat dari depan itu, tampang mobil ini tuh kayak senyum gitu ya. Karena ininya agak membulat nih, air dam-nya dia agak membulat. Udah, paling itu aja dari depan yang bisa gue bahas. Sekarang kita lanjut ke tampak sampingnya. Tampak sampingnya itu menurut gue memang agak berbeda dari yang Twin Cam ya. Karena Twin Cam itu masih mengotak dan di sini udah membulatnya tuh udah mulai kelihatan. Dari bentuk kaca, bentuk bodi, dia udah mulai membulat. Kalau Twin Cam masih kayak pipih dan panjang kotak. Kalau ini udah agak gemuk lah, gitu. Dan Om Aki ini udah pakai velg tarmac ring 16, lebarnya 7 rata. Gitu. Dari tampak sampingnya kalian bisa lihat ya. Ini memang bodinya tuh pas banget, streamline body dari Grid ini tuh kelebihannya ya di situ. Enak dilihat dari samping. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Dan di tampang belakangnya ini juga yang menarik adalah pakai garnisnya itu pakai garnis market buat Europe. Ini kan kalau misalkan yang asli Indo ini nyambung ya, garnisnya tuh lampu juga, cuman kayak hiasan tapi nggak ada lampunya sama sekali. Dan ini udah diganti. Terus lampu untuk menerangi plat nomornya itu dia ada di samping kiri dan kanan nih. Nah ini. Nah dari tampang belakangnya kalau kita lihat ini bener-bener simple, nggak ada tekukan-tekukan yang aneh lah. Ini bener-bener ya clean aja begitu. Jadi kesannya memang gue demennya lebih klasik aja sih. Sekarang kita bahas ke kapasitas bagasinya. Yang gue demen di bagasinya ini semuanya udah dilapisin dengan karpet. Ini udah dilapisin ya standarnya. Dan ini masih dalam keadaan original. Kalau kita bicara kapasitas mungkin nggak beda jauh dengan rivalnya di Honda Vario. Karena memang ya standar di kelasnya itu kapasitasnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat di dalam bagasinya ada apa aja.
Nah di mobil ini tuh masih ori ya, karena saking masih orinya ini papannya masih utuh banget. Ini papannya masih utuh. Terus ini masih ada buat penutup papan nih. Jadi kalau misalkan nempelnya ke ban cadangan ya ini ya. Jadi kalau kita mau buka ban cadangan, kita mesti puter dulu nih, buka pelan-pelan. Nah ini, kalau ini udah kebuka, baru kita bisa buka papannya. Nah, standarnya velg cadangannya itu velg kaleng, bukan yang sama dengan yang dinempel di ini, di mobil. Terus di sebelah sini, nah ini toolkitnya ada di samping sini. Masih ada juga papannya nih, cakep banget. Oke. Udah, paling dari bagasi itu aja yang bisa gue bahas. Sekarang kita lanjut ke interior belakangnya. Nah sekarang ini gue ngeliat interiornya sih, jujur ini cakep banget. Nih gue sampai lepas sepatu nih, saking gak enaknya. Ini interior belakangnya sih, sumpah ini masih seger banget bro. Nah jadi impresi gue duduk di sini enak sih, enak gitu. Tapi karena mungkin ini kan jok depannya udah diganti nih, jadi pandangan ke depan tuh banyak terhalang lah. Maksudnya kalau standar tuh nggak seperti ini gitu. Tapi overall duduk di sini tuh belakang tuh enak banget. Terus bahan joknya juga ini lembut ya. Dan gue senengnya itu di mobil-mobil Jepang tahun 90-an itu tuh, menurut gue pribadi interiornya tuh bagus semua. Jadi kayak dipakai kayak gimana juga awet-awet aja gitu. Entah itu di Honda atau di Toyota, itu interiornya tuh rata-rata masih bagus semua. Oke. Ini duduk di sini enak ya. Terus kita coba duduk di tengah. Tuh, duduk di tengah pun masih enak, bro. Jadi surprisingly mobil ini tuh senderan belakangnya yang di tengah ini empuk. Ini empuk sekali. Gitu. Jadi gue kayak duduk di sini juga sebenarnya kualitas duduknya itu gue sama sekali nggak masalah. Cuman kiri dan kanannya itu gue ngerasa sempit. Gitu. Kalau misalkan duduk bertiga gitu ya, ini pasti sempit banget. Cuman kalau duduknya itu karena senderan ininya empuk, jadi gue nggak masalah. Walaupun juga di sini belum ada headrest ya. Nah terus di door trimnya itu juga sederhana banget. Di door trimnya itu cuman ada buat power window, handle, dan nama tuas. Belum ada tempat penyimpanan nih. Door pocketnya sama sekali belum ada. Gitu. Terus nih atasnya juga masih ori ya, Bluedroo. Di belakangnya juga ini ada speaker 2. Terus di sininya ada Bluedroo juga. Dan udah dilengkapi seat belt 3 titik nih, kiri dan kanan. Udah sih dari belakang, paling itu doang yang bisa gue bahas. Sekarang kita lanjut ke bagian depannya. Nah sekarang kita mau lihat di door trim pengemudinya ini ada apa aja. Sekalian bahas juga kualitasnya ya. Kalau menurut gue mobil tahun 90-an itu kualitasnya tuh bagus. Karena ini soft touch ya. Bukan kayak mobil-mobil sekarang yang emang udah plastik, yang kalau diketok berisik gitu. Ini soft touch. Terus di sini juga ada Bluedroo-nya senada sama yang di jok. Bluedroo. Terus di sini ada power window. Ini ada central lock di sini. Yang ini ada window lock. Sederhana banget sih. Ini tuas dan ini handle buat pintu. Tapi di depan itu udah ada door pocket nih. Walaupun gak terlalu besar. Ini tempat penyimpanan terbukanya. Ya mungkin buat nyimpen surat atau apa masih bisa di sini. Dan di sini udah dilengkapin sama speaker. Speakernya udah ada di door trim. Tapi secara keseluruhan kualitas materialnya itu di mobil ini bagus sih. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping kanannya nih. Ini pengaturan buat spion ya. Ini spionnya udah elektrik kan. Pengaturannya melalui sini. Terus ini ada dimmer. Ini ada dimmer. Ini kisi AC. Dan yang gue demen banget emang bener sih. Ini kualitasnya masih bagus sekali bro. Terus di sini juga plastiknya masih utuh. Nggak ada kelupas atau apa. Ini kualitasnya bener-bener ya soft touch gitu. Dibandingin mobil-mobil sekarang kan kalau kalian lihat mobil harga 200 juta, 300 juta aja ini kadang-kadang masih plastik bahannya. Terus di sini ada tempat penyimpanan. Udah sama ini tuas buat buka kap mesin. Sekarang kita lanjut ke bagian tengahnya dan konsol tengahnya nih. Bagian di balik setir dan di konsol tengahnya. Ini setirnya udah diganti sama yang punya, udah diganti pakai setirnya Toyota Altezza.
Ini udah setirnya diganti. Terus kita lihat di tuas sebelah sini kiri dan kanan ini sama seperti mobil-mobil lain. Yang ini untuk wiper, yang sebelah sini untuk pengaturan lampu, berikut sen. Dashboardnya, speedometernya itu tuh sederhana banget ya. Dia bener-bener sederhana, kayak mobil 90-an. Jadi ini ada bensin, terus ini ada speedometer, ini RPM meter, dan yang di sini untuk suhu. Sederhana banget. Terus ini setirnya udah dilengkapi dengan Ini udah dilengkapi dengan tilt steering, pengaturan tinggi rendahnya, tapi belum dilengkapi dengan teleskopik. Sekarang kita bahas ke bagian konsol tengahnya ya. Konsol tengahnya ini ada jam digital, terus ada hazard di sini. Ini untuk mengaktifkan defogger kaca belakang. Ini pengaturan AC-nya itu ini udah tombol. Untuk arah anginnya sekarang yang ini udah tombol. Tapi untuk hembusan anginnya, besar kecilnya dan dinginnya itu dia masih yang model kompor. Model kompor, dan yang ini geser ya. Untuk yang ini untuk audio. Ini untuk Om Maki masang untuk keperluan audionya. Di bawahnya sini ada tempat penyimpanan yang cukup besar. Terus di sini ada asbak. Di sini juga aslinya lighter, cuman ini diganti juga nih. Ini untuk keperluan audio juga. Dan di sini ada tempat penyimpanan terbuka yang nggak terlalu besar. Transmisinya 5 speed. Shift knob-nya ini udah diganti dengan Momo ya, aslinya bukan seperti ini. Terus, nah yang tadi gue bilang kalau misalkan washer lampunya itu emang buat AE101. Kenapa? Ini tombolnya nih untuk mengaktifkannya. Dan bentuk tombolnya ini memang disediain ya, tinggal plug and play. Di sini nih. Di sini ada 2 tombol kalau misalkan kalian tahu. 2 tempat tombol, yang satu ini untuk washer depan yang Europe market. Nah, terus ya seperti yang gue bilang, mobil-mobil tahun 90-an tempat koin wajib ada. Dan di sini menurut gue ini bukan armrest, tapi ini tempat penyimpanan tertutup karena posisinya itu terlalu rendah nih. Kalau buat armrest ini terlalu rendah. Ini ada tempat penyimpanan, nggak terlalu besar, cuman ini tertutup. Nah, sama salah satu kelemahan Grid Corolla itu ada di ini nih. Ini sampai diplastikin sama Om Maki. Karena kalau misalkan sering kejemur atau kita sering pakai buka tutup, biasanya tuh ujung-ujungnya ini nih mengelupas nih. Gue ngelihat kalau misalkan grid juga rata-rata Grid Corolla gitu rata-rata di sini udah mengelupas. Nah, di sini udah ada nih yang mengelupas sedikit nih. Nah, ini makanya diplastikin. Udah, mobil ini juga nggak ada lampu kabinnya. Biasa mobil-mobil tua lampu kabinnya cuma ada di tengah sini. Kalau mobil sekarang kan udah ada di depan dan belakang, di tengah juga. Ini cuma ada di tengah. Masih sederhana banget. Sekarang kita bahas ke lacinya ya. Nah, ini tempat penyimpanannya cukup besar ya. Ini cukup besar. Udah sih, tapi yang gua salut sama mobil ini adalah kualitas dashboardnya sih. Menurut gue ini bagus sekali. Ini bener-bener kayak ya memang kualitasnya bagus dan kondisinya sangat terawat. Oke, sekian video dari gue nggak bisa kasih driving experience karena satu dan lain hal. Mungkin kalian juga pasti tahu lah kalau misalkan Grid ini adalah mobil yang enak buat dikemudikan gitu. Bantingannya juga nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk juga gitu. Thank you buat yang udah nonton video gue. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia. See you on next video. Adios.